saya Aisa Adianti. Saya dari Prodi S1 PGSD UPBJJ UT Bandung. Saat ini saya akan membuat video praktikum IPA di SD mengenai jenis gelombang. Sebelum memulai video praktikum IPA di SD mengenai jenis gelombang, terlebih dahulu saya jelaskan apa itu gelombang. Gelombang adalah getaran yang merambat melalui medium atau ruang kosong dan membawa energi tanpa memindahkan materi secara permanen. Dan berdasarkan arah rambatannya, gelombang terbagi menjadi dua jenis, yaitu gelombang transversal dan gelombang longitudinal. Gelombang transversal adalah gelombang yang arah getarannya tegak lurus dengan arah rambatannya. Contohnya yaitu gelombang pada tali yang digerakkan naik turun atau gelombang air. Lalu, gelombang longitudinal merupakan gelombang yang arah getarannya sejajar dengan arah rambatannya. Contohnya yaitu gelombang bunyi. Dan di sini nanti saya akan membuat video praktikum IPA di SD mengenai jenis gelombang transversal dan longitudinal. Dan alat-alat yang perlu disiapkan yaitu diantaranya ada selingki, ada gelang karet, ada kabel, dan juga benang kasur. Dengan video praktikum ini nanti kita akan melihat perbedaan antara gelombang transversal dan gelombang longitudinal. Nantikan videonya. A few moments later. Can you move it along? I'm all out of time cards. Dan teman-teman, pada percobaan pertama kita akan membuat video praktikum IPA di SD mengenai jenis gelombang transversal. Di sini alat yang kita butuhkan ada selingki yang salah satu ujungnya sudah kita ikat. Nanti ujung yang kita pegang akan kita gerakkan ke kiri dan ke kanan untuk membentuk gelombang transversal, di mana gelombang transversal merupakan gelombang yang arah getarannya tegak lurus dengan arah rambatannya. Dan biasanya cirinya itu mempunyai lembah dan juga puncak, di mana gelombang yang bagian tertinggi disebut puncak dan bagian yang terendah disebut lembah. Mari kita mulai. Kita gerakkan selingki ke kiri dan ke kanan. Bisa kita lihat di sini terdapat gelombang yang bagian tertingginya disebut puncak dan bagian bawahnya disebut atau bagian terbawah disebut dengan lembah. Buat lebih percepat. Kita akan dekatkan. Ya, cukup. Itulah tadi percobaan pertama mengenai gelombang transversal. Pada percobaan kedua, kita akan memasukkan karet gelang ke dalam selingki. Lalu kita akan gerakkan selingki, kemudian kita akan lihat apa yang akan terjadi dengan karet gelang tersebut. Mari kita mulai. Pertama-tama, ikatkan karet gelang ke dalam selingki. Di sini saya akan ikatkan karet gelang sedikit lebih ke bagian tengah agar kita bisa lihat apa yang akan terjadi pada karet gelang tersebut.
Oke, lalu kita gerakan selingkinya seperti biasa, ke kiri dan ke kanan. Dan adakah energi yang merambat melalui pegas? Yang seperti kita lihat tadi, terdapat energi yang merambat pada pegas. Energi ini berasal dari gaya awal yang diberikan kepada pegas sehingga menghasilkan energi berupa getaran. Dan teman-teman, pada percobaan ketiga kita akan menggunakan kabel listrik. Kita akan mencoba menggerakkan kabel listrik dengan cara yang sama seperti pada selingkih tadi, yaitu dengan menggerakkan ke kiri dan ke kanan. Lalu kita akan lihat apakah yang akan dihasilkan oleh kabel listrik sama dengan yang dihasilkan oleh selingkih tadi atau ada perbedaan. Mari kita coba praktekkan. Kita gerakan kabel ke kiri dan ke kanan sama seperti cara pada selingkih tadi. Hasilnya, ternyata setelah kita mencoba menggerakkan dengan cara yang sama pada kabel listrik seperti yang digerakkan pada selingkih, terdapat perbedaan di mana pada kabel listrik tidak terbentuk gelombang. Itulah tadi video praktikum IPA di SD mengenai jenis gelombang transversal. Selanjutnya, saya akan membuat video praktikum IPA di SD mengenai gelombang longitudinal. Seperti yang sudah saya jelaskan di awal, gelombang longitudinal merupakan gelombang yang arah getarannya sejajar dengan arah rambatannya. Contohnya yaitu gelombang bunyi. Berbeda dengan gelombang transversal, gelombang longitudinal memiliki bentuk rapatan dan renggangan, di mana rapatan yaitu area dari partikel medium yang berkerumun sangat rapat, sedangkan renggangan merupakan area di mana partikel medium berjauhan sehingga terdapat renggangan. Nantikan videonya untuk jenis gelombang longitudinal. Pada percobaan jenis gelombang longitudinal, kita akan menggunakan kembali selingkih. Dan seperti biasa, kita akan mengikatkan salah satu ujung selingkih agar tertahan. Lalu, kita akan lakukan gerakan maju mundur. Dan berbeda dengan gelombang transversal di mana kita menggerakkan selingkih ke kiri dan ke kanan, untuk longitudinal ini kita akan menggerakkan selingkih maju mundur. Mari kita mulai. Di sini sudah terlihat bahwasanya terdapat getaran yang merambat sejajar dengan arah rambatannya. Dan terdapat juga rapatan dan renggangan pada selingkih tersebut. Terdapat rapatan dan renggangan
yang menandakan bahwasanya ini merupakan jenis dari gelombang longitudinal. Selesai sudah video praktikum IPA di SD mengenai jenis gelombang. Dari video praktikum IPA di SD yang telah kita lakukan tadi, kita dapat mengambil kesimpulan terdapat perbedaan jenis gelombang transversal dan jenis gelombang longitudinal, di mana jenis gelombang transversal yang merupakan arah getarannya tegak lurus dengan arah rambatannya memiliki gelombang seperti naik turun, yaitu pada bagian tertinggi disebut puncak dan bagian terendahnya disebut dengan lembah. Dan berbeda dengan transversal, longitudinal yang merupakan gelombang dengan arah getarannya sejajar dengan arah rambatannya memiliki bentuk gelombang maju mundur. Selain itu, terdapat juga rapatan dan renggangan pada bentuk gelombang longitudinal, yaitu area dari partikel medium yang berkerumun sangat rapat disebut dengan rapatan, dan area dari partikel medium yang berjauhan atau renggang disebut dengan renggangan. Dan terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.